Woi, halo, assalamualaikum besti-besti aku dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan lupa makan besti supaya tidak punah dan terus berkembang biak. Baiklah besti, kembali lagi bersama saya Mr. Conglai yang akan menemani kegabutan kalian dengan merangkum alur cerita yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang wanita bernama Rachel Pacheco yang berasal dari negara Brazil. Film ini berjudul Bruna Surfistinha yang dirilis pada tahun 2011, dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Brazil, diantaranya Deborah, Drica, dan Casio Mendes. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya tetapi memilih jalan hidupnya sendiri dengan menjadi wanita penghibur alias wanita-wanita yang biasa open BO. Dan dia ini adalah pencetus wanita pertama yang menjajahkan dirinya di dunia blog internet. Maka sudah pasti akan banyak konflik dan pelajaran hidup yang dialami oleh seorang wanita ini. Dan daripada berlama-lama, yuk langsung saja siapkan cemilan, udud, kopi untuk menemani jalan cerita ini. Mari ucapkan tasbihnya. Kita berfokus kepada seorang wanita bernama Rachel Pacheco yang diadopsi oleh keluarga yang kaya raya sehingga sudah pasti bisa memberikan kehidupan dan segala fasilitas yang layak untuk Rachel. Tetapi sayangnya, anak kandung dari keluarga ini yang bernama Rodrigo sangat tidak menyukai Rachel. Tak jarang pula dia selalu menghina Rachel bahwa dia hanyalah orang miskin yang bergantung dan beruntung menjadi bagian dari keluarga itu. Tidak hanya itu besti, Rachel di sekolah pun tidak memiliki banyak teman karena dia seorang yang introvert. Kalau kalian tidak mengetahui apa itu introvert, tanyakan saja sama Mbah Google. Kurang lebih introvert adalah seorang yang tidak terlalu suka bergaul dan lebih cenderung menyendiri saja, sehingga orang-orang sekelilingnya menganggap bahwa si Rachel ini orang yang sangat aneh. Pada saat Rachel sedang duduk makan sendirian, tiba-tiba dia hampiri oleh Romy yang ingin mengajaknya ke rumah untuk belajar bersama. Rachel pun menyetujui ajakan tersebut. Tetapi besti, bukannya belajar bersama pelajaran sekolah, Romy malah mengajak Rachel belajar pelajaran lain, yaitu bagaimana cara berkembang biak bersama. Dan memaksa Rachel untuk menghisap lato-latonya. Rachel yang polos pun awalnya menuruti saja karena Romy adalah laki-laki pertama yang mau berteman dengannya. Tetapi karena Romy terus memaksa, Rachel pun meninggalkan Romy begitu saja yang sedang tanggung-tanggungnya. Luluh karunya teh teuing. Kapok siapa si Romy lain belajar sekolah iya kalah kak. Singkatnya, Rachel sedang makan malam bersama keluarganya. Seperti biasa, Rachel mendapatkan hinaan kembali dari Rodrigo. Rodrigo mengungkapkan kekesalannya yang mengatakan kalau Rachel hanya menjadi beban keluarga saja, padahal kan mereka orang kaya. Ini mah yakin dak definisi orang kaya pelit malaki merkicit ada. Namun Rachel tiba-tiba terkejut ketika membuka blog pribadinya melihat Romy memposting foto di saat dia mengenyot lato-lato Romy. Dan ternyata postingan tersebut juga sudah tersebar ke seluruh teman sekolahnya. Tentunya hal ini membuat Rachel mendapat perlakuan tidak mengenakan alias dibully habis-habisan sebagai the queen of ngenyot lato-lato. Rachel yang di awal sangat kecewa terhadap keluarganya ditambah masalah baru yang dibuat oleh si Romy membuatnya memutuskan untuk kabur saja dari rumah. Dengan hanya berbekalkan tabungan yang tidak seberapa, Rachel nekat kabur menuju pinggiran kota Sao Paulo. Dan yang tidak saya habis pikir, ternyata Rachel pergi ke tempat bordil milik seorang wanita bernama Larissa. Melihat Rachel yang masih terlihat fresh seperti buah yang baru dipetik, Larissa jelas langsung menerima Rachel di rumah bordilnya dengan kontrak yang disetujui oleh Rachel bagi hasil 60% untuk Larissa dan 40% untuk dirinya. Ini si Rachel mikirin apa ya? Sedalam inikah rasa kecewanya sehingga memilih jalan ini? Larissa pun langsung membawa Rachel ke tempat berkumpulnya para wanita open BO lainnya, sekaligus memperkenalkan, "Tah, ini teman baru kalian, cing alalah kurnya kalian teh." Tetapi sepertinya PSK lain tidak begitu menyukai kehadiran Rachel. Mungkin takut kalah saing, kan jadi berpengaruh nanti sama penghasilan mereka besti. Pagi pun tiba dan si Rachel diinterogasi oleh PSK senior bernama Jani yang menanyakan kenapa si Rachel sampai ke rumah bordil ini, padahal Rachel masih sangat remaja, umurnya baru akan menginjak 18 tahun. Belum juga menjawab, Larissa datang mengajak Rachel bertemu pelanggan pertamanya. Dia ini bernama Hudson. Sepertinya Hudson mengerti kalau Rachel ini baru pertama kali melakukan pergulatan adu mekanis, sehingga Hudson dengan lembut meminta Rachel untuk rileks dan mengikuti saja apa yang diminta Hudson.
Setelah itu, Rachel mengganti nama menjadi Bruna dan bertekad untuk tidak kembali pulang ke rumah orang tua angkatnya. Baiklah Besti, sekarang kita ganti nama Rachel menjadi Bruna ya. Bruna secara otodidak belajar bagaimana cara untuk lebih menarik dan lebih memuaskan pelanggan lain supaya pelanggan terus menggunakan jasa nya, yang akhirnya Bruna memang menjadi primadona rumah bordil ini. Laris manis surabi hanut si Bruna. Kepopuleran Bruna membuat rumah bordil milik Larissa yang awalnya sepi menjadi banjir pengunjung, bahkan dia pun sudah bisa menabung dan memiliki perhiasan mewah. Hal ini justru saja membuat para PSK senior merasa ketakutan dan merasa sangat iri, sehingga mereka berupaya untuk menyingkirkan si Bruna. Seperti biasa, Bruna beraktivitas melayani pelanggan, namun kali ini sungguh sangat mengejutkan sekali karena yang menyewa jasanya adalah Rodrigo, yaitu kakak angkatnya sendiri. Namun di sini Bruna malah mendapatkan hinaan dari Rodrigo dan mengatakan agar Bruna tidak usah kembali pulang. Karena kepergian Bruna membuat kedua orang tuanya merasa sangat bersalah. Kedua orang tuanya berharap Bruna menjalani hidup yang baik saat ini. Hal ini malah membuat Bruna sangat bersedih dan menuangkan kesedihannya pada buku harian miliknya. Dia pun mencoba menelpon ibu angkatnya, tetapi dia teringat ucapan si Rodrigo kalau sampai Bruna menghubungi orang tuanya pasti mereka akan sangat sedih, yang akhirnya dia gak jadi telepon Besti. Emang dasar koplok si Rodrigo-nya, pan saya teteh kabur gara-gara sia. Keesokan harinya, pelanggan pertama Bruna datang untuk bercocok tanam. Tetapi melihat Bruna yang sangat bersedih, Hudson mengurungkan niatnya dan mengajak Bruna sebat udut magnum sambil saling bertukar cerita. Ya elah, baik kali om-om satu ini. Dari awal film dia yang sangat lembut ya kan, mengajari si Bruna bercocok tanam, beradu mekanik, bergelut, beralur. Saat Bruna akan mengambil udut tambahan di lokernya, dia sangat terkejut mendapati tabungan dan perhiasannya raib alias lengit alias hilang. Bruna pun langsung adat-adatan sejadi-jadinya kepada Jani yang memang dari awal tidak menyukai Bruna. Tetapi Jani bersumpah bahwa dia bukan yang mengambilnya. Tapi keesokan harinya Gaby memberitahu kalau Kayla lah yang mengambilnya. Kayla adalah satu-satunya PSK yang menjadi pecandu narkoboy di rumah bordil tersebut. Tanpa basa-basi, Bruna langsung menginterogasi Kayla untuk mengembalikan semua yang sudah diambilnya. Namun karena melihat Kayla yang menangis sejadi-jadinya, Bruna menjadi tidak tega. Dan lagi uang dan perhiasan itu sudah habis untuk membeli narkoba oleh si Kayla. Atas kejadian ini, Bruna meminta maaf kepada Jani karena telah menuduhnya kemarin. Bruna juga mengatakan alasan kenapa dia sampai berada di rumah bordil ini untuk menghidupi dirinya karena dia hanya hidup seorang diri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Bruna juga berjanji akan membagi pelanggannya dengan seadil-adilnya karena Bruna sangat menghormati semua orang yang bekerja di rumah bordil ini. Bruna pun meminta supaya tidak ada lagi dendam di antara mereka. Hal ini membuat Jani membuka hati dan mereka pun bersahabat. Teman baru Bruna bernama Carol mengenalkan dunia pernarkobaan kepadanya, tetapi untung saja di situ ada Gaby yang mengajak Bruna segera pulang. Karena Gaby tidak mau Bruna menjadi seperti Kayla yang hidupnya rusak karena narkoba. Di saat Bruna dan kawan-kawan pulang, mereka dihadang oleh polisi karena menyetir dengan ugal-ugalan. Tetapi berkat The Queen of Hisap Lato-Lato, Bruna memberikan servis gratisan kepada Pak Polisi. Mereka pun lolos dari pertilangan tersebut. Wow. Beberapa bulan kemudian dirasa tidak ada perubahan padahal pelanggan Bruna makin banyak. Hal ini membuat Bruna memikirkan cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi daripada Larissa. Dia pun memutuskan keluar dari rumah bordil tersebut dan melalui relasi om-om Carol, Bruna akhirnya membeli satu unit apartemen dan menjadikan Gaby sebagai asisten pribadinya. Bruna seringkali menulis apapun di blog pribadi miliknya. Seketika dia mempunyai ide untuk mengiklankan jasa peresek-esekannya di blog tersebut dengan nama Bruna Surfistinia, yang berarti bahwa Bruna si kecil peselancar.
Dia pun membuat beberapa foto dengan banyak gaya untuk menarik lebih banyak lagi customer. Dan di luar dugaan, beberapa hari dari postingan tersebut dimuat, Bruna mendapatkan banyak sekali customer. Dulunya Bruna cuma PSK biasa, sekarang beralih menjadi cewek booking order yang paling terkenal. Dari para pelanggannya itu pun semakin banyak ide yang makin membuat pengunjung blognya ramai dan banjir orderan per ihikan. Dengan memasang rating 1-10 sampai menggunakan banyak jenis pakaian penggugah birahi untuk memuaskan customer, tetapi dengan tarif yang berbeda juga fantastis, dibantu oleh Gaby tentunya. Sekian banyak customer, hanya satu orang yang membuat Bruna jatuh hati, yaitu Hudson, pelanggan pertama sekaligus pelanggan setianya. Ketika Hudson mengajak Bruna untuk menikah, Bruna menolak ajakan tersebut karena merasa dengan seperti ini saja dia bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan tanpa bantuan orang lain. Dengan pekerjaan barunya saat ini, saking banyaknya order, blog miliknya mendapat penghargaan nomor 1 blog yang paling banyak dikunjungi di Brazil. Kalau sekarang bisa dibilang semacam Instagram atau Facebook, kalau dulu masih disebut blog. Makin hari Bruna makin sukses dan selalu kebanjiran order, membuat dia sangat kelelahan. Untuk mengatasinya, dia malah mengambil jalan yang salah, yaitu dengan mengonsumsi narkoba yang selalu dia beli dari Carol untuk menjaga staminanya. Melihat hal ini, Gaby sebagai sahabat sekaligus asisten pribadi Bruna tentu saja menasehati karena ini bisa merusak hidupnya. Tetapi Bruna yang kepalang kecanduan malah marah dan memecat Gaby begitu saja. Setelah kepergiannya Gaby, Bruna menjadi semakin tak terkendali, bahkan kehilangan banyak sekali pelanggan dikarenakan sikap Bruna yang berubah drastis menjadi lebih arogan. Akibat dari candunya tersebut, Bruna menjual apapun demi mendapatkan barang haram yang harus selalu dia konsumsi dan membuatnya bangkrut seketika. Dan sekarang demi bertahan hidup dan membeli 1 batang udut Magnum saja, Bruna memutuskan untuk kembali ke jalanan, menjajakan dirinya dengan hanya memasang tarif 20 real Brazil yang setara dengan Rp60.000. Bruna pun kebanjiran customer dari kalangan bawah yang mengantri panjang ingin mencicipi sensasi berihik-ihik dengan mantan bintang populer perorderan online yang dulunya sangat terkenal. Tetapi hal ini malah membuat Bruna kelelahan sampai jatuh pingsan saat melayani pelanggannya. Saat Bruna siuman, ternyata dia sudah berada di rumah sakit dengan didampingi Hudson. Bruna pun sangat terkejut. Saat itu Hudson meminta agar Bruna berhenti saja dari dunia gemerlap malam dan menikah dengannya. Mendengar ketulusan dari Hudson membuat Bruna terharu dan meminta waktu selama 6 bulan untuk dia tetap bekerja sebagai PSK karena dia tidak mau merepotkan orang lain. Yang pada akhirnya Bruna pun terbuka kepada Hudson bahwa namanya adalah Rachel Paheko, dan dia pun melarikan diri dari rumah keluarga angkatnya untuk hidup mandiri. Hudson pun menyetujui dan memberikan Bruna waktu 6 bulan karena Bruna berniat untuk mengumpulkan modal sambil menulis blog pribadi miliknya, dan dia pun berjanji akan berhenti dari pekerjaan tersebut lalu menikah dengan si Hudson. Singkatnya 6 bulan pun berlalu, Bruna telah menyelesaikan buku diarinya yang akan dijadikan sebuah novel berjudul The Scorpion Sweet Venom, atau bisa disebut juga The Diary of Brazilian Call Girl. Dan novel tersebut sangat laku di pasaran, juga menginspirasi banyak wanita agar tidak terjerumus dalam kehidupan per-PSK-an dan gemerlapnya dunia malam juga narkoba. Sukses dengan itu semua, Bruna juga berhenti menjadi PSK dan memulai hidup barunya kembali menjadi Rachel Paheko bersama mantan customer setianya yaitu Hudson. Film pun selesai.
Halo Besti, film ini sangat keren sekali menurut saya. Selain akting dari Deborah yang sangat relate dengan kejadian nyata yang dialami oleh Rachel Paheko, kita juga bisa belajar bahwa di dunia ini apa yang kita lakukan saat ini harus juga difikirkan dampaknya di masa depan. Seperti Bruna ini contohnya, yang berusaha untuk keluar dari dunia yang sangat gelap hingga menjadi seorang wanita yang menjadi inspirasi banyak wanita di Brazil agar tak menjadi wanita penghibur. Karena itu adalah awal mula kita terjerumus menjadi semakin rusak dan merugikan diri kita maupun keluarga. Dan sekian rangkum film kali ini Besti. Jangan lupa like, share, komen untuk ide-ide rangkum film selanjutnya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi buat yang belum subscribe, biar Besti-Besti aku gak ketinggalan info-info apapun di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Besti, ada yang kelupaan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan sebagainya, karena lidahku sekali lagi lidah Sunda.